Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa warahmatullahi kembali para wabarakatuh. pemirsa dimanapun Anda berada. Tentunya kita masih di dalam program Pitutur Luhur KUA Sarang. Kali ini alhamdulillah ada sebuah kombinasi antara dua kantor urusan agama, yaitu Sarang 1 dan Sarang 2. Dalam hal ini kali ini akan sedikit membahas tentang bagaimana sih seluk-beluk pentasarupan atau pembagian hewan kurban yang ada di daerah sekitar. Tentunya bersama narasumber yang cukup terkenal juga. Yang pertama ada Pak Fadol. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Mbak Fadol ini adalah salah satu penyuluh agama Islam dari KUA Sarang 1. Beliau juga seorang ustadz, tentunya segudang pengalaman atau ilmu masalah syariat Islam sudah penuh lah. Makanya dari itu mari kita kulik bersama apa sih sebenarnya fenomena yang terjadi di daerah Panjenengan tentang pentasarupan hewan kurban. Terus yang kedua ada juga narasumber, beliau juga sudah sering tampil di acara podcast Pitutur Luhur. Tidak salah lagi kita sapa. Assalamualaikum Kang Kos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Beliau ini juga penyuluh agama Islam Sarang 2. Tentunya beliau juga ustadz. Dan kesibukannya tidak diragukan lagi. Maka dari itu mari kita simak bersama-sama penjelasan tentang tema kali ini. Yang pertama kan gini Pak Fadol ya, sebentar lagi umat Islam akan merayakan sebuah perayaan yang namanya adalah Idul Adha. Idul Adha di sekitar kita itu kan mestinya ada yang berkorban, ada yang dikorbankan, ada yang menerima korban lah. Menurut Panjenengan di sekitar kita itu sudah masuk dalam kategori syariat Islam atau gimana? Monggo. Terima kasih dalam kesempatan siang hari ini, Pak Faisal. Di lingkungan kita, apa yang dilakukan di masyarakat, terutama masalah kurban, masyarakat menyerahkan kepada biasanya takmir masjid atau musola, panitia kurban ini kayaknya sudah memenuhi, baik kadang dari pemerintahan masalah kesehatan dalam cara menyembelihnya, terus tata cara menyembelihnya dan tata cara penasarupannya kayaknya sudah memenuhi apa yang diterangkan dalam kitab-kitab, terutama kitab-kitab yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ya, tetapi di sini biasanya itu menariknya bukan pas acara pemotongan hewan kurban yang menjadi sangat tidak terkondisikan. Itu biasanya adalah nanti ketika para panitia kurban yang sudah diberi amanah untuk membagikan kepada orang yang berhak menerima daging tersebut, itu biasanya di situ antara yang mau dikasih dan yang panitia itu sendiri biasanya nanti akan timbul fitnah. Wah, dagingnya dipek panitia dewe lah. Biasanya di desa-desa itu seperti itu. Menurut tanggapan Kang Kos gimana? Ya, terima kasih. Ya. Sebelumnya kita akan sebelum bahas masalah pentasarupan hewan kurban, terlebih dahulu kita membahas dari segi hewan yang dikurbankan dulu. Nah, itu yang itu penting. Termasuk hewan kurban yang mandhuroh atau dinadarkan, Ya. atau hewan kurban yang sunnah. Soalnya dari segi pentasarupannya, hewan kurban yang dinadarkan atau yang sunnah itu sudah beda. Ya, berarti bahasan kali ini perlu kita bahas dulu. Kita malah lebih melebar dan juga tambah pengetahuan, bukan hanya sekedar antara geger barang yang dibagi dan mau bayang yang diberikan. Loh, kelihatannya seperti teman saya, Pak Mahis. Pak, ikut ke sini gabung.
Monggo. Assalamualaikum. Assalam. Monggo Pinara. Monggo, benar. Dari mana tadi kok lari-lari? Nggak ada kursinya. Ini nih tak ambilkan, tak ambilkan. Ya, di sini ya biar nggak usel-uselan kayak naik mikrolet. Ini suasananya kan di tepi pantai ya. Di tepi pantai kan biasanya konotasinya untuk berdua lebih asik. Nah, kita berempat ini, Pak. Iya, Tapi berempat. bahasanya juga beda. Kalau berdua kan nanti bahasanya masa depan. Masa Kita kan depan. masa kini nanti bahasanya ya. Ya, Ini bakal sama bakal bahas tentang pentasarupan hewan kurban. Kan ini tadi Pak Kus, Kang Kus ini sudah menjelaskan tentang wilayah hewan yang dikurbankan itu mempunyai kategori tersendiri. Hati-hati, Pak. Monggo, Pak, dilanjut. Ya, tapi kalau kita membahas lebar apa secara panjang lebar nanti malah gak selesai. Ya. Lebih baiknya kita fokuskan ke kurban yang sunnah saja. Oh, gitu Itu ya, saja. Soalnya kalau nadar kelihatannya itu kok terlalu panjang pembahasannya. Jadi pokoknya ini bahasan pentasarufan hewan kurban yang kurban sunnah. Ya. Ya, gitu aja. Oke, itu mungkin sedikit tadi penjelasan dari Pak Kang Kus itu tentang hewan kurban yang sebenarnya kita tiap tahun rayakan seperti apa? Mengkorbankan hewan itu kan kurban sendiri juga hukumnya tidak wajib ya. Ini dibahas yang sunnah ya. Jadi orang yang berkorban itu intinya kan mereka ingin apa sedikit membagi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang apa namanya kurang mampu, ingin berbagi rasa kan kira seperti itu. Akan tetapi hal tersebut kadang juga terjadi kecemburuan sosial antara orang yang mau diberi, dalam hal ini adalah orang yang membutuhkan, dan juga panitia pelaksana hewan kurban. Nah, menurut jenengan Pak Fadol, apakah memang untuk meminimalisir dari segi kesalahpahaman pembagian hewan kurban, pemerintah alangkah baiknya ikut andil dalam hal tersebut atau gimana menurut pandangan panjenengan? Ya Mas Faisal, alhamdulillah. Tentunya itu akan lebih baik ketika ada masyarakat dalam hal melaksanakan kurban, terutama di masjid ya, biasanya di masjid, di samping panitia ini pemerintah ikut, dalam hal ini terdekat pemerintah desa, akhirnya ikut mengamankan dan ikut mengawasi. Karena apa? Di situ yang terjadi, kadang-kadang orang-orang itu belum dibagi sudah rebutan, panitia kewalahan kadang-kadang. Nah itu perlu untuk penertiban semacam itu, maka pemerintahan pun kalau bisa dilibatkan. Artinya pemerintahan desa yang terdekat di wilayah. Dan juga tentunya dalam pandangan tadi menggambarkan bahwa ada perebutan, istilahnya seperti apa ya, oyo-oyoan, ya. perebutan hewan kurban, mungkin Ya. yang jatahnya kepengen mendapat itu menunggu lama panitia, ternyata mereka tidak memahami bahwa betapa beratnya menjadi panitia kurban. Mereka mungkin untuk menyelesaikan semuanya baru nanti dibagikan ya. Tapi masyarakat kadang kurang sabar. Sabar menunggu itu pembagiannya. sehingga terjadi istilahnya kerancuan di dalam pembagian hewan kurban. Lalu kemudian menurut Pak Mais, gimana di daerah panjenengan pembagian hewan kurban? Bisa jenengan ceritakan pengalaman atau mungkin bahwa jenengan pada waktu tersebut atau tahun lalu atau tahun nanti jenengan menjadi panitia hewan kurban, gimana? Terima kasih Pak. Yang pertama saya apresiasi buat Pak Fadol sebagai wakil pemerintah. Jadi emang sangat perlu sekali. Artinya apa ya? Pemerintahan desa itu andil. Mengapa? Karena yang punya data orang lebih membutuhkan itu beliau-beliau para pejabat yang ada di pemerintahan desa. Dan itu di desa saya alhamdulillah sudah berlaku. Nah, cuma harus ya. Jadi data itu dirilis oleh pemerintahan desa. Di semuanya beberapa nama itu. Dan alhamdulillah kalau di desa saya itu kan Pak,
termasuk kesadaran untuk berkorban itu luar biasa. Tahun kemarin tuh dapat mungkin pernah suatu ketika dapat 10 sapi. Pernah 11. Kemarin kayaknya 6. Itu bagaimana cara pengelolaannya? Itu memang kami satu berkoordinasi dengan menggait pemerintahan desa untuk menjadi panitia, ya khususnya tentang pendataan. Itu nanti yang putus siapa. Kemudian nanti beberapa itu nanti dibuat zonasi RT sini hewan ini berarti gitu loh. Jadi contoh 7 sapi itu nanti akan diratakan semuanya gitu, walaupun agak. Berarti di daerah Panjenengan tergolong penduduknya orang yang mampu ya. Kalau misalkan di daerah Panjenengan kok kelebihan hewan kurban, saya siap loh Pak untuk menerimanya, nggak apa-apa. Tapi saya nanti sudah mentasarkan kepada tetangga saya yang belum dapat. gitu. Itu bagus Pak, cuma gini Pak, daging kurban itu ternyata menggujat, asli. Itu juga ya, saya kira mungkin di teman-teman juga ada kejadian lah ya. Iya. Dapatnya beli Dapat sendiri lah itu ya. tapi kalau nggak dapat itu Jadi memang betul. Jadi karena yang kurban itu memang dikelola dengan syariat dan keagamaan itu memang ada berkahnya, sehingga gitu seperti menggoda kita, menguji kita, khususnya panitia Pak. Yang namanya sama ya. Daging menggoda itu bukan hewan kurban saja, daging yang lain juga. Ini itu beda lah. lanjut. Kan gini toh, nanti kan merasa orang yang tidak mampu. Kalau masalah perkara pembagian dan itu diberikan secara gratis, saya kira semua mengaku tidak mampu. Betul. Dalam ini menurut Kang Kus, siapa-siapa saja sih yang sebenarnya mendapatkan hewan kurban itu? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa pembakasan ini kan hewan kurban yang sunnah ya tentunya. Jadi untuk pentasarufan hewan kurban yang sunnah itu pertama sohibul kurban sendiri. Oh ya. Itu boleh. Berapa Pak? Bahkan sepertiga dari hewan kurbannya itu boleh. Itu kalau kurban sunnah. Tak boleh sama sekali. Ya, Jadi terus sohibul kurban. Yang kedua itu termasuk tetangga, kerabat, teman itu. Jadi orang kaya pun termasuk di kategori ini. iya. Jadi walaupun orang sudah mampu beli daging sendiri mampu, ini juga diperbolehkan. Artinya berhak menerima hewan kurban. Gitu ya. Yang ketiga ini fakir miskin. Itu termasuk 3 kategori atau golongan yang berhak menerima hewan kurban. Itu mungkin nanti biar ditambah oleh Pak Fadol mungkin keterangannya. Mungkin Pak Fadol ingin menambahi. Silakan. Memang seperti yang terjadi di masyarakat kurban itu menggunakan kadang-kadang panitia tidak siapa kadang ya nyelempet ke sini. Wah, ya barangnya nyelempet tuh enak Pak. Apa yang disampaikan Pak Kos, termasuk fakir miskin nanti didahulukan, baru punya terus para niat, bahkan itu nanti akan bisa menyentuh. Kadang pernah Nabi ada sahabat memberi mereka kepada orang kaya dengan niatan supaya di tahun depannya orang kaya tersebut biar mau untuk berkorban. Yang punya uang banyak bisa beli kambing atau sapi. Terlalu dipancing Pak. Dan di samping itu adanya korban di masyarakat bisa menjadikan korban bersama yang saling akan bisa produksi sate supaya menjadi baru di sebelah sana. Iya, alhamdulillah ya. Tentunya pemirsa, pembahasan kita juga sudah cukup gamblang bagaimana hewan kurban itu ditasarufkan. Jadi melalui orang yang berkorban kemudian dipasrahkan ke panitia hewan kurban. Dalam hal ini biasanya itu di masjid-masjid di desa terdekat di sekitar kita. Kemudian nanti dari panitia tersebut mendapatkan data dari desa, termasuk orang yang di dalamnya adalah fakir miskin lah. Yang penting intinya begini, kita juga sebagai umat Islam bahwasanya tidak usahlah saling sedikit menggegerkan atau membuat heboh tentang hewan kurban.
toh selama ini sudah diserahkan kepada panitia yang insya Allah juga amanah. Mereka juga bekerja dengan sesuai dengan kompetensinya, insya Allah juga nanti akan tersalurkan. Oke pemirsa, karena waktu juga sudah sedikit siang, maka pembahasan kita untuk sesi kali ini program di acara Pitutur Luhur kita cukupkan sekian. Dari saya mohon maaf, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap subscribe Pitutur Luhur di program KUA Sarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.